Dia bersama-sama 3,5 tahun dia lihat Yesus bikin mujizat, dia lihat Yesus jalan di atas air, dia lihat 5 roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang, dia lihat semua mujizat, tetapi dia membuka pintu untuk iblis. Almarhum Pendeta Soriton bilang sama saya, kamu mau mengerti gerak antikris, baca Yudas Punya Kehidupan. Disitulah gerak antikris. Namanya Yudas disebut anak kebinasaan. Antikris disebut juga anak kebinasaan. Lalu ayat ketiga berkata, ayat ketiga, lama amat. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah kembali kepada Allah. Ayat 4 saya minta sama-sama baca. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggang. Banyak hamba Tuhan ingin duduk semeja dengan Tuhan, tetapi tidak mampu mempunyai panggilan yang lebih tinggi dari cuma duduk makan Yesus. Yesus tinggalkan meja dan dia berlutut. Dia berlutut di kaki murid-muridnya termasuk Yudas. Dan dia cuci kaki murid. Saudara tahu yang membawa Injil siapa yang pertama? Maria. Orang pintar, bukan orang yang penuh iman. Orang yang penuh ketidakpercayaan. Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sebelum Yesus disalib, penginjil yang dipakai wanita, perempuan Samaria. Setelah Yesus bangkit, yang dipakai adalah wanita, Maria Magdalena. Dari mana Yesus pernah mengusir 7 setan? 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu nempel mengiringi Yesus. Nah, Tuhan sekarang kan awas sekali matanya. Mana yang akan naik sih? Tua MD. Mana? Pada dia nempel. Jual informasi. Om bikin dulu, om nyanyi. Jadi sini pokoknya beres om nyanyi. Saya mau udah tahu yang akan menjadi ketua siapa. Saya udah tahu. Yang akan menjadi wakil ketua siapa. Saya sudah tahu. Saya mau tahu hanya sama Tuhan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka, selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Berikut. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, sama-sama mereka tidak percaya. Inilah yang diutus sama Tuhan, orang yang tidak percaya. 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13. Lalu kembali mereka memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tidak percaya. Lalu ayat berikutnya 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Beberapa kali Tuhan menampakkan bekerja ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela apa? Yang dicela? Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak
tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, sudah lihat Yesus. Jadi kalau hamba Tuhan khotbah di mana saja, sudah mengalami mukjizat, tapi orang tidak percaya, jangan takut. Jangan takut, murid Yesus juga tidak percaya. Di Kuncung Filipus, ya, si pemarah Petrus, Boanerges Yohanes, percaya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia. Nah, kalau saudara sudah lemah untuk bicara amin, haleluya, itu tandanya sudah lapar. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya? Bagaimana Tuhan mempercayakan Injil kepada orang yang tidak percaya, lalu menyuruh orang supaya percaya? Ada aneh. Tapi ini yang disebut anugerah Tuhan. Semua orang diciptakan untuk dirinya sendiri. Berikutnya. Belum, saya mau baca. Ayat 16. Kali kecepatan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dia mempunyai dua macam pisau, ya, ke bawah kena murid-muridnya. Kamu tidak percaya terus, kamu akan dihukum. Nah, orang yang jahat dijodohkan untuk hari yang sudah ditentukan bagi mereka, menurut Amsal 6. Tapi pisau yang satu dia naik ke atas. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Cuma sebentar kita lompat lagi kepada ayat 10. Ayat 10. Dalam ayat 10 dikatakan di sana, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi Yesus Paskah itu dia datang kepada orang yang tidak percaya, berkabung, dan yang menangis. Saya secara manusia sedang berkabung, keluarga saya, itu sebabnya dasi saya hitam, walaupun ada kuning-kuning buat debu. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengingatnya. Pada waktu sedang berkabung dan tidak percaya, berkabung, nangis. Saya mau tutup dengan satu cerita.